Bapak Ibu sekalian, izinkan saya akan membacakan sambutan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia dalam peringatan ke-118 Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 2026 dengan tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat para staf ahli Gubernur Provinsi Banten, yang terhormat rekan-rekan asisten daerah Provinsi Banten, yang terhormat para kepala perangkat daerah, kepala biro, para pejabat administrator, pengawas, pejabat fungsional, Bapak, Ibu, seluruh ASN Provinsi Banten yang saya cintai dan saya banggakan. Tepat pada pagi hari ini 20 Mei 2026 kita kembali merefleksikan momentum fundamental yang merujuk pada berdirinya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908. Sejarah mencatat bahwa peristiwa tersebut adalah fajar menyingsing bagi kesadaran berbangsa, di mana kaum terpelajar pribumi mulai mengkonsolidasikan kekuatan melalui pemikiran dan organisasi, melampaui sekat-sekat kedaerahan yang selama berabad-abad menjadi titik lemah perjuangan. Semangat 1908 adalah tonggak di mana perlawanan fisik mulai bertransformasi menjadi perjuangan intelektual dan diplomatik demi mewujudkan kedaulatan bangsa yang bermartabat. Secara filosofis, kebangkitan nasional merupakan sebuah proses dinamis yang bersifat mutatis mutandis, yang artinya menyesuaikan dengan tantangan zaman tanpa kehilangan jati diri. Kebangkitan berarti keberanian untuk melepaskan diri dari belenggu ketidaktahuan dan ketertinggalan. Memasuki tahun 2026 ini, tantangan bangsa telah bergeser dari kedaulatan teritorial menuju kedaulatan informasi dan transformasi digital. Bapak Ibu peserta upacara yang berbahagia, tema peringatan Harkitnas tahun ini adalah Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Tema ini sejalan dengan filosofi identitas peringatan kita tahun ini yang merepresentasikan semangat menjaga Ibu Pertiwi oleh seluruh elemen bangsa untuk bergerak maju bersama melalui perlindungan kepada para tunas bangsa. Tema ini juga menegaskan pentingnya kemandirian sebagai negara yang berdaulat, sebagaimana amanat para pendiri bangsa. Kemajuan sebuah negara tidak ditentukan oleh bantuan pihak lain, melainkan oleh keteguhan hati rakyatnya untuk bersatu dalam satu visi yang besar. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, visi kemandirian tersebut diwujudkan melalui berbagai program strategis nasional yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat. Kita melihat program makan bergizi gratis (MBG) ini telah berjalan secara masif di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia untuk membangun fondasi fisik generasi masa depan anak-anak kita. Langkah ini diperkuat dengan pemerataan akses pendidikan melalui pembangunan sekolah rakyat dan sekolah Garuda di wilayah-wilayah afirmasi, termasuk perbaikan mutu guru dan penyediaan beasiswa. Semua dilakukan untuk memutus ketimpangan kualitas sumber daya manusia. Di sektor kesehatan, pemerintah juga menghadirkan layanan cek kesehatan gratis yang masif untuk memastikan perlindungan medis yang adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Kedaulatan pangan, kesehatan, dan pendidikan ini sedang kita bangun sebagai satu ekosistem kesejahteraan yang utuh. Upaya kesejahteraan rakyat juga diperkuat melalui pendirian koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang diarahkan menjadi kekuatan ekonomi baru di tingkat desa.
Melalui koperasi, masyarakat desa diharapkan memiliki akses yang lebih dekat terhadap pupuk, permodalan, distribusi hasil panen, sembako, obat yang terjangkau, hingga layanan ekonomi dasar. Sehingga diharapkan desa dapat tumbuh lebih mandiri dan tidak tergantung pada pihak lain. Di samping itu, sejalan dengan upaya pembangunan kualitas manusia tersebut, pemerintah juga telah melakukan ikhtiar besar dalam perlindungan generasi muda di ruang digital. Pemberlakuan penuh peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak atau yang kita kenal dengan PP Tunas pada awal tahun ini adalah wujud nyata kehadiran negara. Pertanggal 28 Maret 2026, pemerintah resmi menunda akses anak di bawah usia 16 tahun untuk akses ke media sosial dan platform digital berisiko tinggi lainnya. Melalui kebijakan ini, kita ingin memastikan bahwa anak yang merupakan tunas bangsa kita hanya bisa mengakses ruang digital yang sehat, beretika, dan sesuai dengan usia tumbuh kembangnya. Bapak, Ibu, peserta upacara yang saya muliakan, dalam momen peringatan Hari Kebangkitan Nasional ini, kita menemukan kembali arah perjalanan bangsa dengan menempatkan asta-cita 8 misi besar yang harus dicapai bersama sebagai kompas utama. Kita harus mampu mewujudkan misi tersebut untuk menghadirkan perubahan nyata dan terasa di tengah kehidupan rakyat. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2026 menjadi panggilan bagi seluruh elemen masyarakat, mulai dari akademisi, praktisi, hingga generasi muda untuk kembali menyalakan api budi utomo dalam setiap lini kehidupan kita. Mari kita jadikan momentum ini untuk memperkuat soliditas sosial, meningkatkan literasi digital, dan memastikan bahwa setiap langkah pembangunan yang diambil senantiasa berorientasi pada kemajuan bersama. Kebangkitan nasional adalah milik kita semua, bermula dari kesadaran individu yang terakumulasi secara kolektif dan berujung pada kejayaan bangsa di kancah dunia. Selamat Hari Kebangkitan Nasional ke-118. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia tertanda Meltia Fiana Habib. Terima kasih.